Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Tuhan menyertai Anda dan Tuhan mengasihi Anda. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kembali kita mendengar orang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Kenapa mereka membawa kepada Yesus? Karena Yesus tidak akan pernah menolak siapapun. Kehadiran Yesus selalu membawa pengharapan, damai, sukacita yang berlimpah. Dan perjuangan mereka tidak sia-sia. Maka kita diajak dalam hidup ini untuk tidak menyerah. Ada beban, ada badai, jangan menyerah, datang kepada Tuhan. Dia penguasa alam semesta. Datang kepada Dia. Maka ketika mereka membawa orang lumpuh tadi, Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Pada zaman dulu kalau orang lumpuh, orang kusta itu dianggap orang berdosa. Maka mereka mengalami hal itu. Maka Yesus mau menunjukkan kepada ahli Taurat orang Farisi bahwa anak ini baik. Si lumpuh ini juga berharga di hadapan Allah. Daripada kita sibuk menjudge orang lain, mending kita sibuk membawa keselamatan bagi orang lain. Orang Farisi hanya bisa melihat kelemahan, mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka tidak menolong orang. Yesus membuka hati, mata hati mereka bahwa keselamatan itu jauh lebih penting. Bahwa apa yang dia lakukan bukan berasal dari dirinya. Tidak mungkin orang bisa menyembuhkan orang sakit kalau bukan dari kuasa Allah. Maka mari Bapak Ibu, kita harus berjuang terus untuk datang kepada Tuhan. Yesus pun berkata kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bangunlah, jangan tidur terus dalam dosamu. Kita juga demikian, bangun. Jangan terus dalam keraguan-raguan, jangan terus dalam dosamu, bangun. Percaya bahwa saya Allah yang menuntun engkau keluar dari setiap pergumulan hidupmu. Mari kita bangkit. Kita dengarkan firman sabdanya, agar iman kita semakin diteguhkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan. Ampuni dosa kami Tuhan. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Engkau tahu siapa mereka Tuhan. Berikan mereka semangat dan harapan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah mereka agar mereka tidak mengambil jalan pintas dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Berkati mereka. Semoga mereka juga boleh keluar dari setiap pergumulan dan beban-beban mereka. Curahkanlah rahmat-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka, agar mereka menjadi perpanjangan kehadiran-Mu bagi orang-orang yang sedang mengalami beban berat, pergumulan. Bantulah kami semua, agar dimanapun kami berada, kami tetap membawa damai dan sukacita serta pengharapan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.